Negara Zimbabwe. Kamu pasti nggak asing dengan negara yang satu ini. Yap, Zimbabwe. Negara yang sering kali muncul di media karena hyperinflasinya yang gila-gilaan. Jadi di gengs, pada tahun 2008 dan tahun 2009, negara Zimbabwe mengalami kehancuran perekonomiannya dan juga hyperinflasi. Merosotnya perekonomian Zimbabwe disebabkan kebijakan Presiden Robert Mugabe yang mengeluarkan kebijakan radikal soal distribusi lahan pada akhir 90-an dan awal 2000-an. Negara ini akhirnya mengalami kekurangan pasokan bahan pokok. Nggak cuma itu, untuk mengakali defisit anggaran negara, Bank Sentral Zimbabwe justru malah terus mencetak uang dalam jumlah besar. Akibat kebijakan ini, inflasi besar-besaran alias hyperinflasi terjadi di sana. Saking parahnya, harga barang di sana bisa naik 2 kali lipat setiap 24 jam. Inilah yang membuat mata uang Zimbabwe menjadi hancur berantakan. Saking gak lakunya mata uang di sana, sudah menjadi pemandangan biasa kalau masyarakat harus membawa bergepok-gepok uang hanya untuk belanja. Bahkan nih gengs, ada yang sampai bawa gerobak berisi uang. Gak cuma itu, saking gak lakunya uang di sana, bahkan ada orang yang jualan uang sebagai oleh-oleh. Melihat hal ini, pemerintah Zimbabwe pun mengeluarkan uang dengan nominal yang tidak masuk akal, yakni 1 triliun dan 100 triliun dolar Zimbabwe untuk mengatasi hyperinflasi tersebut. Dan sekarang di tahun 2022, pemerintah Zimbabwe menerbitkan koin emas sebagai salah satu solusi untuk mengatasi hyperinflasi yang melanda. Negara Venezuela. Sebuah negara yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, yakni Venezuela, harus mengalami kebangkrutan pada tahun 2017 nih gengs. Kebangkrutan negara Venezuela ini disebabkan karena pemasukan terbesar negara tersebut hanya menggantungkan nasibnya dari penjualan cadangan minyak negaranya. Pada tahun 2016, saat harga minyak anjlok, ini berakibat menyusutnya pendapatan Venezuela. Hal ini diperparah dengan salah penerapan kebijakan negara yang mengambil keputusan untuk mencetak uang sebanyak mungkin agar bisa mengatasi hal tersebut. Yang tentu saja, hal ini berakibat menurunnya nilai mata uang Venezuela dan inflasi besar-besaran. Kondisi ini membuat mata uang negara itu, yakni Bolivar, menjadi bernilai sangat rendah, bahkan tidak berharga sama sekali. Uang kertas Venezuela bahkan tak jarang ditemukan berserakan di jalanan. Ay, dolor, me volviste a dar. Qué lujo, qué lujo. Qué lujo, qué lujo. Namun ada beberapa pedagang kreatif justru memanfaatkan lembar-lembar uang kertas tersebut sebagai bahan membuat karya seni dan dijual. Negara Nauru. Tahu nggak sih gengs, sebuah negara kecil yang bernama Nauru ini pernah menjadi negara termakmur di dunia. Sebagai perbandingan, pada tahun 1980, Nauru menjadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia, yakni mencapai angka 27.000 US dollar per tahun. Sementara Amerika saat itu hanya 12.500 US dollar per tahun. Kekayaan negara Nauru kala itu berasal dari ekspor fosfat yang melimpah di sana. Fosfat sendiri merupakan bahan baku pupuk yang berasal dari endapan kotoran burung. Fosfat di Nauru merupakan fosfat dengan kualitas terbaik yang berasal dari endapan kotoran burung selama berabad-abad. Akibat kekayaan alam tersebut, negara Nauru pun menjadi negara yang makmur dan kaya raya. Bahkan kala itu, semua pelayanan publik seperti sekolah, transportasi, sampai rumah sakit di Nauru gratis untuk masyarakatnya. Sayangnya, kekayaan tersebut kini sirna nih gengs. Ketersediaan fosfat di negara tersebut mulai habis pada tahun 2001, sementara penghasilan dari fosfat tersebut hanya dihambur-hamburkan oleh pemerintah tanpa adanya investasi yang dilakukan. Bahkan pada tahun 2002,
Nauru juga gagal bayar utang ke pemerintah Australia sebesar 239 juta dolar Australia. Kini Nauru yang sempat menjadi negara kaya raya berubah menjadi negara termiskin di dunia. Bahkan Nauru harus bergantung dari bantuan Australia. Negara Sri Lanka. Pada tahun 2022, dunia dihebohkan dengan berita bangkrutnya negara Sri Lanka. Kebangkrutan Sri Lanka ini disebabkan oleh utang luar negeri yang sangat besar dan kemerosotan pendapatan di sektor pariwisata akibat adanya COVID-19. Selain itu, Sri Lanka juga kehabisan mata uang dolar sehingga tidak bisa membiayai impor barang-barang pokok. Akibatnya, selama berbulan-bulan, Sri Lanka mengalami inflasi dan membuat harga barang di sana tak terkendali. Warga Sri Lanka mengalami kekurangan obat-obatan dan makanan, serta pemadaman listrik selama berbulan-bulan. Krisis Sri Lanka juga diperparah dengan SPBU yang kehabisan bahan bakar minyak dan juga gas. Nggak cuma itu, Sri Lanka juga tidak bisa membayar utang luar negerinya yang sudah jatuh tempo sebesar 51 miliar dolar Amerika. Karena krisis yang melanda ini, akhirnya warga Sri Lanka melakukan demo besar-besaran dan membuat pemimpin negaranya kabur, kemudian menyatakan mundur jabatannya. Bahkan para demonstran ini sampai berhasil masuk ke istana presiden dan beredar beberapa video yang memperlihatkan para demonstran sedang menikmati semua fasilitas yang ada di dalam istana, seperti tempat gym, kolam renang, hingga dapur. Negara Argentina. Siapa sangka nih gengs, negara dengan julukan negeri tangguh sempat mengalami krisis finansial pada tahun 2001 dengan hutang 145 miliar dolar atau setara 2,14 kuadriliun rupiah. Penyebab Argentina bangkrut adalah kebijakan mematok 1 peso setara dengan 1 dolar Amerika Serikat. Utang publik yang tidak terkendali serta korupsi yang merajalela. Akibatnya, pada tahun 2001 angka pengangguran melebihi 20% dan Argentina dinyatakan gagal membayar utang 100 miliar dolar Amerika Serikat atau 1,47 kuadriliun rupiah. Akibat hal ini, bahkan masyarakat di sana berbondong-bondong mengambil semua uang mereka di bank. Bahkan pemerintah sampai harus membekukan semua rekening bank selama 1 tahun dan hanya mengizinkan masyarakat mengambil uangnya sebesar 250 dolar per minggu. Saking parahnya krisis Argentina saat itu, Argentina sampai berganti presiden 4 kali selama setahun, dari akhir 2001 hingga tahun baru 2002. Pada tahun 2005, ekonomi Argentina sudah pulih, tetapi kemudian kembali bangkrut pada tahun 2014. Argentina bangkrut lagi pada 22 Mei 2020 setelah gagal melunasi utang sebesar 500 juta dolar. Salah satu presidennya yaitu Fernando de la Rúa bahkan melarikan diri dengan helikopter.